Baik, perkenalkan nama saya Benediktus Nugroho Adiwiyoto, NIM G957. Saya di sini hendak menjelaskan proyek yang kami buat. Proyek ini adalah web perpustakaan IPB yang tujuan khususnya membantu dalam pengembalian dan peminjaman buku. Biasanya dalam peminjaman dan pengembalian buku harus melewati petugas perpustakaan IPB. Namun dengan adanya web ini, peminjaman dan pengembalian buku dapat dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa yang bersangkutan. Jadi konsepnya seperti self-service begitu. Mahasiswa yang bersangkutan dengan buku yang hendak dipinjam atau dikembalikan datang ke suatu komputer yang telah disediakan yang ada web perpustakaan itu, sehingga mahasiswa dapat langsung mengisi datanya dan tidak perlu lagi memerlukan bantuan dari pegawai perpustakaan. Hal ini juga menjadi lebih efektif karena mahasiswa tidak perlu lagi mengantri dalam meminjam atau mengembalikan buku. Baik, selanjutnya saya hendak menjelaskan entity relation diagram yang telah kami buat untuk proyek ini. Di sini ada entitas mahasiswa dengan atributnya, ada email dan nama. Jadi setiap mahasiswa membuat suatu akun perpustakaan dengan atribut email dan password. Nah, nanti masing-masing akun ini dapat menginput untuk peminjaman dan pengembalian. Nah, di situ ada primary key-nya masing-masing ID peminjaman dan pengembalian. Lalu, atribut dalam entitas peminjaman dan pengembalian tersebut ada nama, NIM, judul buku, nama penerbit, dan tanggal peminjaman. Untuk menjalankan bagian login di sini, yang pertama yang dijalankan adalah codingan web.php yang perintah root get _function return view welcome. Nah, coding ini akan mengalihkan kita ke welcome.blade.php. Di sini adalah format untuk bagian loginnya atau form loginnya. Ya, di sini ada untuk masukin email dan masukkan password. Setelah itu di web.php ini juga ada authentication routes atau Out.2 routes. Nah, ini mengalihkan kita ke folder out di app. Di folder out ini sudah tersedia confirm password controller, forgot password controller, login controller, register controller, reset password controller, dan verification controller. Ini untuk melengkapi yang untuk loginnya. Lalu setelah kita berhasil melogin atau register, kita akan dialihkan ke halaman dashboard. Halaman dashboard ini menggunakan home.blade.php. Untuk menjalankan outputnya, kita harus di command promptnya php artisan serve. Nah, di situ akan keluar link atau untuk menjalankan webnya http 127.0.0.1.28.000 atau bisa juga dengan localhost 8000. Ini tampilan loginnya, ada email address dan password. Nah, jika kita belum memiliki akun, kita bisa klik sign up. Nanti akan keluar form untuk register. Kita akan mencoba memasukkan atau melogin. Masukin email addressnya dan masukkan passwordnya, lalu di login. Nah, kalau berhasil akan muncul selamat datang di perpustakaan IPB. Silakan pilih menu pada bar di atas atau ini berupa dashboard. Yang dijalankan adalah web.php ketika kita memilih peminjaman. Nah, ini dialihkan ke yang public function index.
public function yang index, peminjaman loaning, sama return view yang peminjaman .index. Nah, ini loaning.php, isi codingannya berupa format nama, NIM, judul buku, nama penerbit, tanggal peminjaman, dan tanggal kembali. Selain loaning.php ini, yang dijalankan juga adalah view peminjaman.index, artinya folder view, folder peminjaman bagian index.blade.php. Foldernya berada di folder research. Ya, ini bentukan dari format-formatnya. Codingan index.blade.php. Nah, di sini ada format nomor, nama, NIM, judul buku, nama penerbit, tanggal peminjaman, dan tindakan. Sini juga aksinya ada edit dan delete. Nah, ini kalau kita pencet peminjaman ya, muncul daftar peminjaman buku yang dari fungsi indeksnya. Nah, sekarang jika kita memilih pengembalian, maka root yang dijalankan adalah root get pengembalian controller at index. Nah, ini akan dialihkan ke pengembalian controller.php di bagian controller. Nah, di sini yang akan dijalankan juga public function index. Ini untuk menampilkan banyaknya data atau daftar data-data yang sudah diinput. Dijalankan juga returning sama dengan loaning tadi. Dia isinya nama, NIM, judul buku, nama penerbit, tanggal pinjam, dan tanggal kembali. Selain itu, tadi juga dijalankan return view pengembalian .index, yaitu berarti folder view, folder pengembalian, dan index.blade.php. Itu bisa ditemukan di folder research. Ini bentuk fungsinya atau codingannya dari index.blade.php yang bagian pengembalian. Sama kayak yang peminjaman, tapi ini nomor, nama, NIM, judul buku, nama penerbit, tanggal pengembalian, status, dan tindakan. Tindakannya untuk diedit, mengedit tanggalnya, dan nanti ada statusnya belum dikembalikan atau telah dikembalikan. Outputnya kalau kita memilih pengembalian, muncul daftar-daftar pengembalian bukunya ya. Halo semuanya, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai create, read, update, dan delete. Nah, sebelum itu kami menggunakan php.admin dalam mengelola database kami. Di sini sebenarnya ada berbagai macam tabel yang udah kami buat. Tetapi yang ingin saya tuntas habis itu adalah tabel yang berjudul loanings. Bisa dilihat ya, di sini baru ada sedikit data yang sudah masuk dan ID terakhir ini 23. Untuk itu, yuk mari kita simak proses create-nya. Pertama, create. Create itu ada pada form peminjaman buku. Dimana di dalam tampilan ini saya dapat melakukan peminjaman buku dengan memasukkan form yang kemudian apabila sekarang saya pencet selesai di sini, maka database-nya akan bertambah. Nah, di sini kan udah ada bacaannya nih. Anda berhasil melakukan peminjaman buku. Di sini bertambah menjadi 8 ya. Dan juga kalau database-nya di-refresh, yang tadinya ID-nya paling terakhir itu ada 23, sekarang menjadi bertambah menjadi 24 di sini. Ya kan, pengantar ilmu aktuaria Marissa Nurbaiti seperti itu. Terus yang kedua, update. Nah, update di sini misalkan apabila tadi kan udah melakukan peminjaman buku, terus apabila saya melakukan kesalahan dalam pengisian data, maka bisa melakukan tindakan edit. Di sini saya contohkan lagi yang pengantar ilmu aktuaria yang terakhir kali saya masukkan tadi ya. Di sini misalkan saya nggak jadi mau minjam pengantar ilmu aktuaria, tetapi saya ingin meminjam kalkulus 3 misalkan.
Jika pencet ubah data, maka data yang tertampilkan pun akan berubah dan begitu pula di database tersebut. Setelah itu ada read-nya. Sebenarnya read itu kayak yang tadi kan kita udah melakukan peminjaman buku, pengeditan buku. Nah, maksudnya read di sini itu jadi data yang sudah terubah akan masuk ke database, jadi akan dibaca oleh codingan kami, kemudian akan diproses masuk ke dalam database-nya. Seperti yang tadi saya udah contohkan tadi, bahwa database-nya pun juga ikut terupdate ya kan. Nih, sekarang saya akan melakukan refresh ulang database-nya. Tadi saya tidak jadi meminjam buku pengantar ilmu aktuaria, tetapi jadinya meminjam kalkulus jilid 3. Di sini udah terupdate ya, teman-teman. Kemudian yang terakhir itu ada delete. Nah, delete di sini misal saya akan menghapus data yang salah satu data yang ini. Maka kalau kamu pencet delete, tadi kan ada 8 nih datanya. Terus di sini kalau udah pencet delete, maka akan keluar notifikasi Anda berhasil menghapus data, di mana yang tadi kan ada Marisanya 2 di sini. Kalau diperhatikan dengan baik, tadi sebelumnya ada data Marisa yang meminjam sebuah buku sebelum kalkulus jilid 3 ini. Karena di delete datanya sudah kehapus, dan juga di sini, nah di sini kan database-nya nih masih kebaca nih ya. Ada Marisa Nurbaiti minjam buku pengantar ilmu aktuaria. Tapi tadi ya kami udah melakukan penghapusan data, maka di database-nya pun ikut terhapus. Nah, di sini udah nggak ada kan yang ID 23-nya. Jadi, sekian pembahasan create, read, update, delete-nya. Sebelum kami menutup video ini, saya sedikit meringkas apa yang telah disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Kami di sini membuat web di mana web ini berguna untuk membantu mempermudah petugas perpustakaan maupun mahasiswa dalam proses peminjaman dan pembelian buku. Entitasnya adalah mahasiswa dan buku. Atributnya nama, NIM, judul buku, nama penerbit, dan tanggal peminjaman. Relasinya adalah membuat, meminjam, dan mengembalikan. Sebelum proses peminjaman dan pengembalian buku, mahasiswa harus memiliki akun terlebih dahulu. Di web ini kami menggunakan beberapa aplikasi. Yang pertama adalah XM. Selanjutnya adalah Composer. Composer kami gunakan untuk membuat library pada proyek kami. Composer sendiri menginstal atau mengupdate secara otomatis tanpa harus menginstal manual. Karena di sini kami menggunakan framework PHP yaitu Laravel, sehingga kami menggunakan Composer. Selanjutnya adalah aplikasi Git. Git adalah versi control system yang kami gunakan untuk mengembangkan software secara bersama-sama. Di sini kami menggunakan Laravel bandingkan dengan ConnectNator. Salah satu alasannya adalah fitur yang membuat efisien. Laravel menyediakan fitur yang membuat pembuatan aplikasi menjadi lebih efisien, di mana pada ConnectNator tidak ditemukan. Contohnya adalah Eloquent ORM yang memudahkan query database, bahkan join tabel. Kami menggunakan Bootstrap. Bootstrap adalah framework front-end yang bagus dalam membuat tampilan untuk handphone, smartphone, dan lain-lain. Bootstrap menyediakan HTML, CSS, dan JavaScript yang mudah untuk dikembangkan.
Dalam proyek kami ini, masih banyak yang harus dikembangkan. Karena kami hanya berfokus pada growth, yaitu create, read, update, dan delete, tampilan dan implementasi dari web ini. Sehingga masih banyak yang harus dikembangkan apabila web ini ingin digunakan dengan lebih baik lagi.